Shalom, selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan kita berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini hamba menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap kami yang mendengar, kami boleh diberkati. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan yang terdapat dalam Mika pasal 2 ayat 1-13. Judul renungan malam hari ini yaitu Pilihan ada di tangan kita. Bapak Ibu, dalam kita memikirkan dan dalam perencanaan seseorang, itu akan mencerminkan karakter seseorang tersebut. Bisa baik atau jahat. Pikiran jahat akan memimpin pada perbuatan jahat, bahkan pembenaran untuk melakukannya. Jika dalam setiap pencapaian tujuan, keinginan dan tindakan kita ada unsur kejahatan di dalamnya, apakah kita tidak takut penghakiman dari Allah? Dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, Mika menegur keras para penguasa dan orang kaya demikian. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar. Sebab hal itu ada dalam kekuasaannya, yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Bapak Ibu, karena keadilannya Allah mengutus Nabi Mika untuk menubuatkan suatu malapetaka besar yang setimpal atas semua perbuatan dosa mereka, dalam ayat yang ketiga sampai kelima. Hal ini menunjukkan bahwa dosa adalah buruk di hadapan Allah apabila jika dilakukan dengan perencanaan. Hal itu jauh lebih buruk. Jemaat Tuhan, sikap tamak manusia yang timbul dari pikiran yang hanya tertuju kepada materi akan selalu berimbas pada orang-orang yang lemah, miskin, dan yang tidak berdaya. Sikap tamak membuat seluruh interaksi dan kerohanian kita menjadi semu. Tidak ada keinginan untuk berubah karena kita telah merasa nyaman akan semua itu hingga menjadi kebiasaan. Dan akhirnya kebiasaan-kebiasaan itu menjadi karakter atau watak yang melekat di dalam diri kita. Walaupun demikian, Allah senantiasa memberi kita kesempatan untuk berubah melalui teguran dan disiplin keras untuk membantu kita berjalan kembali ke arah yang sesuai kehendaknya. Biarlah setiap kesempatan yang Allah berikan melatih kepekaan kita untuk mengerti apa kehendaknya. Mari kita peka mendengarkan suara Tuhan, supaya kita keluar dari zona nyaman hidup dalam dosa. Jika tidak, kita akan menerima hukuman sebagai bentuk keadilannya. Jangan keraskan hati kita. Buka hati, lembutkan setiap hati kita, dan siap untuk terima teguran dari Dia. Pilihan ada di tangan kita Bapak Ibu. Mau berubah, berarti kita siap terima teguran dan mau berubah. Jika sebaliknya, berarti kita sudah siap dengan segala konsekuensi dari setiap akibat dosa yang kita perbuat. Kiranya Roh Kudus selalu menuntun kita ke jalan yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa memimpin kami ke jalan yang benar dan menolong kami untuk boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin.